Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi pada perkuliahan kita hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dila Erliza sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, dan rekan saya yang bernama Dara Angelia sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul konversi agama, yang dimana pada kesempatan ini kami akan membahas materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konversi agama dan jenis-jenis konversi agama. Langsung saja, yang pertama, pengertian konversi agama. Kata konversi berasal dari bahasa lain, yaitu conversion, yang berarti taubat, pindah, dan berubah. Dalam bahasa Inggris, conversion yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Dengan demikian, konversi agama atau religious conversion secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama, bertaubat atau berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke agama lain. Suatu perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama yang dianut oleh seseorang, melepaskan kepercayaan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Secara etimologis, pengertian konversi berasal dari kata conversio, yang berarti taubat, pindah, dan berubah agama. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris, yaitu conversion, yang mengandung arti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung arti bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke agama yang lain, seperti menjadi paderi. Secara terminologis, tentang definisi konversi agama juga dapat dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Salah satunya adalah Kalt. Menurut Kalt, beliau memberikan definisi konversi bahwa konversi agama merupakan suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendadak telah terjadi. Mungkin saja mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Baiklah, selanjutnya yang kedua mengenai jenis-jenis konversi agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian konversi agama, maka konversi agama dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konversi agama yang bersifat internal dan konversi agama yang bersifat eksternal. Adapun penjelasan mengenai kedua jenis konversi agama tersebut ialah, yang pertama, konversi internal. Konversi internal terjadi saat seseorang pindah dari mazhab dan perspektif tertentu ke mazhab dan perspektif lain, tetapi masih dalam lingkungan agama yang sama. Yang kedua, konversi eksternal. Konversi eksternal terjadi apabila seseorang pindah dari satu agama ke agama yang lain. Konversi dalam satu agama selalu terjadi pada orang-orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, tetapi masih tetap yakin dengan ajaran agamanya. Salah satu contoh dalam Islam adalah kisah Sa'labah, yang pada awalnya ia merupakan orang yang sangat alim terhadap ajaran agama,
tetapi setelah ia kaya, ia menjadi lupa terhadap ajaran agama. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kembali semua kekayaannya, Sa'labah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut merupakan salah satu contoh dari konversi agama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Dara Angelia. Kepada Saudari Dara Angelia, dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Angelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konversi agama. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konversi agama ialah yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri. Faktor internal terbagi lagi menjadi yang pertama itu kepribadian. Secara psikologis, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Menurut James, dalam penelitiannya, yang menemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerentaan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama dalam dirinya. Selanjutnya, faktor pembawaan. Berkenaan dengan faktor pembawaan ini, penelitian Swanson mengungkapkan bahwasanya ada semacam kecenderungan urutan kelahiran yang mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan ini banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar diri. Adapun faktor eksternal terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu faktor keluarga. Faktor dari keluarga diantaranya yaitu keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan, kurang mendapati pengakuan kaum kerabat, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin sehingga sering terjadinya konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang. Selanjutnya, perubahan status. Perubahan status, terutama yang berlangsung secara mendadak, akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Contohnya, perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, menikah dengan orang yang berlainan agama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin cenderung memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan dapat mempengaruhinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya konversi agama. Menurut Carrier, proses terjadinya konversi agama dapat dilihat dari beberapa tahapan. Di antaranya ialah yang pertama, terjadinya desintegrasi sintetis kognitif atau kegoncangan jiwa dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Yang kedua, reintegrasi atau penyatuan kembali kepribadian yang berdasarkan konsepsi agama. Dengan adanya reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur yang lama. Yang ketiga, tumbuh sikap menerima konsepsi atau pendapat agama yang baru serta peranan yang dianut oleh ajarannya. Yang terakhir, timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk dari Tuhan. Adapun secara umum terjadinya proses konversi agama dapat dilihat dari beberapa tahapan, di antaranya ialah yang pertama, masa tenang pertama, di mana segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan lain sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan, atau lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat mudah tersinggung,
dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti. Yang ketiga, peristiwa konversi agama itu sendiri setelah mengalami masa puncaknya. Seseorang tiba-tiba merasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang berkat keyakinan barunya. Yang keempat, keadaan tenang dan tentram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan, menjadi tenang dan dapat diselesaikan. Yang terakhir, ekspresi konversi agama dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap, dan perbuatan sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dila Erliza. Baiklah, terima kasih banyak kepada Saudari Dara Angelia yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi terakhir tentang dampak sosial konversi agama. Agama merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi individual, di samping yang bersifat sosial, dalam rangka aktivitas mencapai tujuan hidup beragama adalah tujuan mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma lingkungan, atau komunitas keagamaan dan pemahaman keagamaan mereka. Agama mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia. Maka agama merupakan suatu kebutuhan hidup yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial yang brutal, yang bisa melahirkan terjadinya suatu tindakan konversi agama. Sebagai konsekuensi suatu pilihan rasional, tetapi beberapa pengetahuan yang menurut rasionalitas tertentu memiliki dasar yang rapuh, karena akan mengakibatkan masalah keberagamaan dalam masyarakat diantaranya selain perilaku menyimpang, yaitu konversi agama. Sebagai masyarakat mayoritas umat Islam yang hidupnya berdampingan dengan umat non-Islam, termasuk yang telah melakukan konversi agama, juga tidak pernah terjadi permasalahan, bahkan ada yang satu keluarga yang berbeda agama. Tetapi masyarakat justru malah menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ajaran agama masing-masing. Begitu juga dengan terjadinya konversi agama. Walaupun ada yang belum bisa menerima, hanya beberapa saja, namun tidak sampai menyinggung perasaan orang yang melakukan konversi agama atau umat beragama dan tidak juga sampai mengucilkannya. Hanya saja terlihat ada sedikit perbedaan dalam berinteraksi, seperti apabila seseorang yang konversi itu dari agama Kristen ke agama Islam, maka akan lebih akrab dan leluasa dalam bergaul. Sebaliknya, apabila orang yang konversi itu dari agama Islam ke agama Kristen, maka hubungan itu secara tidak langsung juga akan langgeng. Baiklah, karena semua materi telah disampaikan oleh pemakalah, maka di sini saya akan menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan bahwa konversi agama dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama, bertaubat, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama. Suatu perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Sebagaimana dalam kesimpulan tentang pengertian konversi agama, maka konversi agama dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, konversi agama yang bersifat internal dan konversi agama yang bersifat eksternal. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama, yaitu ketegangan perasaan, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, ajakan atau seruan dan sugesti, emosi, dan faktor kemauan. Selanjutnya, tingkatan konversi agama itu juga amat beragam pada diri individu. Ada yang dangkal dan ada pula yang mendalam, disertai dengan kegiatan agama yang sangat menonjol sampai kepada perjuangan mati-matian. Dan ada pula yang terjadi secara tiba-tiba dan ada yang terjadi secara berangsur-angsur. Baiklah, sekian dari penyampaian kami.
Kami dari pemakalah kelompok 1 juga memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan materi. Dan di sini kami juga sangat berterima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi pada perkuliahan kita hari ini. Sekian dari kami dari pemakalah kelompok 1 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.